Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Belajar lagi bersama Farisdi. Kali ini kita akan melanjutkan mempelajari GGL induksi menurut Faraday. Simak dengan konsentrasi penuh dan usahakan sambil membuat catatan ya. Tulis catatan dalam bahasa kalian sendiri. Jangan hanya menyalin kata-kata saya atau mengutip atau nyontek dari buku atau internet atau lainnya ya. Semoga dengan begitu kalian dapat memahami materi yang akan kita bahas dengan sangat baik, dan suatu saat kalian akan mendapatkan manfaat dari mempelajari materi ini. Tentu saja saya berharap nantinya saya akan mendapatkan pahala jariah atas usaha membantu kalian memahami materi ini. Menurut Faraday, GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi yang timbul pada kumparan atau loop tertutup itu sebanding dengan laju perubahan flux terhadap waktu. Jadi secara matematis biasanya GGL kita tuliskan dengan lambang epsilon seperti ini ya. Nah itu sebanding dengan laju perubahan flux terhadap waktu, dV per dt. Secara matematis seperti itu ya. Nah karena ini sebanding ya, kalau kita mau buatkan persamaan jadi sama dengan, maka nanti biasanya dikalikan dengan konstanta. Nah konstanta dalam konteks ini, dalam kasus induksi ini adalah jumlah lilitan ya, n jumlah lilitan gitu ya. Nah inilah persamaan atau rumusan GGL induksi ya, menurut Faraday gitu ya. Nah ingat, GGL sebanding dengan laju perubahan flux terhadap waktu dan konstanta pembandingnya adalah jumlah lilitan. Dan kemudian kalau kalian lihat di buku-buku di sini ada tanda negatif ya. Nah nanti akan saya jelaskan terpisah, ini kaitannya dengan hukum Lenz gitu ya. Nah ini biasanya kalau di tingkat SMA ya, kita pakai ini untuk menentukan GGL sesaat ya. Jadi kita bilang saja di sini, kita tuliskan saja inilah GGL atau gaya gerak listrik induksi sesaat. Nah mungkin nanti kita akan ketemu kondisi yang hanya diketahui kondisi awal dan kondisi akhir ya. Maka kita hanya bisa menghitung GGL rata-rata atau GGL rata ya. Nah, terus bagaimana kalau rata-rata? Ya, sama seperti itu, mirip ya, tinggal D-nya diganti dengan delta. Jadi GGL-nya sama dengan N ya. Ini delta flux, perubahan flux terhadap waktu per delta T ya. Tentu sama dengan yang di sebelah kiri, ada tanda negatif, di situ kaitannya dengan arah. Jadi nanti kita pakai untuk menentukan arah. Caranya gimana nanti akan kita jelaskan di video-video berikutnya ya. Untuk video kali ini kita fokus ke dua persamaan ini saja, bagaimana menentukan GGL sesaat dan GGL rata-rata ya. Setelah ini kita akan bahas dua contoh soal, masing-masing satu untuk yang sesaat dan yang lainnya untuk GGL rata-rata. Ya, kali ini kita punya dua contoh soal seperti janji saya tadi. Ada masing-masing untuk GGL rata-rata dan untuk GGL sesaat. Kita lihat dari contoh ini, kita lihat yang pertama, flux magnet dalam sebuah kumparan terdiri dari 10 lilitan berubah dari 0,5 mW menjadi 0,8 mW dalam waktu 0,2 sekon. Nah, dari sini kelihatan yang diketahui hanya kondisi awal yang mula-mula 0,5 mW menjadi kondisi akhir 0,8 mW. Nah, berarti ini yang diminta adalah GGL. Iya, betul sekali, rata-rata ya. Jadi bagaimana ngitungnya? Ya, bagaimana ngitungnya? Gunakan rumus GGL rata-rata ya. Nah, kita boleh membuang tanda minus ya yang ada di rumusnya Faraday tadi ya, untuk menentukan angka saja, nilai saja. Jadi langsung saja N gitu ya. Kemudian delta V atau delta flux per delta T ya. Jadi cukup mudah, saya kira jumlah lilitannya tadi 10, jadi N-nya masukin angka 10. Nah, delta fluxnya berarti lihat baik-baik di sini berubah dari 0,5 menjadi 0,8. Jadi kondisi akhir 0,8 dikurangi kondisi awal 0,5. Tapi hati-hati di sana miliweber ya, ada miliweber. Nah, kalau mili berarti dikali 10 pangkat minus 3. Dibagi dengan delta T-nya 0,2 sekon. Langsung saja ditulis 0,2 sekon ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan hitung. Di atas ada 10, 0,8 kurangi 0,5 dapatnya 0,3 ya, dibagi dengan 0,2 ya. Nah ini kan dapatnya 3/2 kali 10 ya, 3/2 kali 10. Nah kita akan dapatkan ya ini 30 ya,
30 bagi 2, 15, maaf ya, 15 ada 10 pangkat minus 3, berarti dapatnya 15 milivolt ya. Jadi kita dapat jawabannya 15 milivolt yang ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya ya. Nah, kalau masih belum dipahami diputar ulang videonya ya. Nah, itu GGL rata-rata ya. Sekarang kita menuju ke soal berikutnya. Ini ciri-cirinya. Nah, kita diminta GGL sesaat, tahu dari mana? Nah, yang ditanya kan kuat arus ya, kuat arus itu yang ditanya ya. Hati-hati di sini, kuat arus ya. Nah, pada T tertentu. Jadi pada T sama dengan 1 sekon. Jadi kan nggak ada sekian detik, tapi pada T itu saja. Itu berarti kan sesaat. Nah, gitu ya. Ciri-cirinya seperti itu nanti mudahnya ya. Nah, walaupun ditanya arus, kita tahu arus itu I sama dengan tegangan, atau bisa GGL ya dibagi dengan hambatan. Jadi kita boleh ngitung GGL-nya dulu ya. GGL-nya sama dengan, kita bisa buang tanda negatifnya nggak apa-apa, N D flux per dt ya. Nah, di situ kan ada persamaan fluxnya. Kalau kalian bingung ya menurunkan bentuk seperti ini, kalian boleh kuadratin dulu ya, kuadratin dulu biar lebih mudah ya. Nah, tapi tidak semua orang begitu, boleh beda ya ngerjainnya. Nah, kuadratin dulu 4T kuadrat nih, 2T dikuadratkan, kemudian jangan lupa min 2AB kan gitu ya, jadi min 2 dikali 2, 4 kali 4, 16 ya, jadi 16T. Nah, ingat ya, kuadrat bentuk seperti ini tambah dengan 16 ya. Jadi artinya kalau ada persamaan, ada rumus D flux per dt, berarti fungsi yang saya sudah tulis pakai warna biru ini kita turunkan ya. Jadi kalau dituliskan begini jadinya N, turunan dari fungsi yang barusan kita tulis ya, 4T kuadrat min 16T ditambah dengan 16 ya, turunannya terhadap T ya, jadi gitu. Jadi turunin yuk, N ya, turunannya 4T kuadrat, dapatnya iya 8T, mantap. Turunannya min 16T, dapatnya 16 ya. Nanti dapatnya negatif dong, ya nggak apa-apa ya, tinggal dipositifkan saja ya. Jadi kita dapat yuk N-nya sama dengan 100 nih, ditanya 100, berarti 100 ya dikali 8 kali 1 kan 8T nya kan yang diminta 1 ya, dikurangi 16 ya, kurangi 16. Jangan lupa, oh iya ternyata di sini satuannya miliweber ya. Nah, berarti ini harus 10 pangkat minus 3 di sini ya. Ini 10 pangkat minus 3 ya. Jadi dapat GGL-nya sama dengan ini 100 kali 10 pangkat minus 3 kan 10 pangkat minus 1 berarti kan ya. Dikali ini 8 minus 16 itu minus 8 ya. Jadi boleh nih sama dengan 0,8, saya buang negatifnya ya, 0,8 volt. Nah, itu GGL-nya. Tapi yang diminta adalah arus. Ya udah tinggal masukin ke sini aja ya. 0,8 dibagi dengan arus, hambatannya 4 ohm ya, 0,8 bagi 4, jadi sama dengan 0,2 ampere. Iya betul sekali, ini jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.